Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Putra kelas bisa memimpin doa. Duduk siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ke materi, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Apakah hari ini berangkat semua? Berangkat semua Bu. Oke, berangkat semua. Clear ya? Ya. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai teks cerita fantasi. Nah, sebelum itu, coba kalian perhatikan kedua gambar tersebut. Gambar satu itu gambar tentang apa? Perpustakaan. Ya betul. Yang kedua nih, gambar tentang apa? Perpustakaan juga. Tapi ada buku. Buku penerbangan. Iya, betul ya. Jadi perbedaannya yang pertama itu cuma gambar perpustakaan biasa. Yang kedua itu gambar perpustakaan tetapi terdapat buku-buku yang berkembangan. Nah, gambar mana sih yang mungkin terjadi di dunia nyata? Gambar satu atau dua? Yang satu. Oke, betul. Kalau buku-buku yang bisa terbang, kira-kira apa yang akan terjadi sih? Apakah kalian akan takut atau malah senang ketika melihat buku-buku yang terbang? Takut Bu, pasti kita tergantung. Awalnya ada setan. Oke. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada kali ini itu adalah kalian mampu mengidentifikasi unsur intrinsik teks cerita fantasi melalui kegiatan mengamati, membaca, dan berdiskusi dengan apa. Nah, masuk ke dalam materi, kita akan mengenal apa itu teks cerita fantasi. Nah, teks cerita fantasi itu sebuah genre cerita yang berbentuk khayalan, angan-angan, dan imajinasi pengarang. Nah, cerita ini dibuat dengan penuh kreativitas dan pengembangan jiwa fantasi pengarang. Nah, tujuannya dari teks cerita fantasi ini yaitu untuk menghibur para pembaca serta meningkatkan daya imajinasi pembacanya. Nah, setelah kita mengenal apa itu teks cerita fantasi, setelah itu kita akan Nah, setelah kita mengenal apa itu cerita fantasi, kemudian kita akan belajar mengenai ciri-ciri dari teks cerita fantasinya. Nah, ciri-ciri teks fantasi itu ada berapa? 5. Oke, yang pertama yaitu bersifat fiktif atau tidak nyata. Nah, jadi teks cerita fantasi itu tidak nyata ya, anak-anak. Berarti nggak ada di dunia sehari-hari. Iya, tidak ada. Yang kedua itu bahasanya itu sederhana dan mudah diingat. Kemudian yang ketiga, penggunaan latar dapat menembus ruang dan waktu seperti dunia imajinasi kan luas ya. Kalian mau berpikiran tentang apa saja itu? Kayak Harry Potter. Iya, seperti itu. Kemudian ciri yang keempat yaitu terdapat tokoh yang unik, seperti tokohnya itu seperti hewan yang dapat berbicara, kemudian manusia, peri, dan lainnya. Kemudian yang terakhir nih, ciri yang terakhir mengandung nilai moral dan penuh kehidupan. Nah, setelah kita mengetahui ciri dari teks cerita fantasi, kemudian masuk ke dalam unsur intrinsik cerita fantasi. Nah, unsur intrinsiknya itu yang pertama ada tokoh. Tokoh itu pelaku dalam cerita. Yang kedua itu alur. Alur yaitu awal masalah, klimaks, dan penyelesaian. Atau alur itu ada 3 ya, alur maju, alur mundur, sama alur campuran. Kemudian unsur intrinsik yang ketiga itu latar. Nah, latar itu dibagi menjadi 3, latar tempat, waktu, dan suasana. Kemudian yang terakhir yaitu amanat atau pesan moral dari cerita tersebut. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada itu. Belum ada. Oke. Mari membaca teks cerita fantasi ini. Ibu beri waktu 2 menit ya
fantasi Aladin ini. Yang tadi unsur intriksi yang pertama, tokohnya siapa? Aladin. Paman Aladin. Paman Aladin, jin. Oke. Unsur intriksi yang kedua, alurnya maju, mundur atau campuran? Maju. Iya, alurnya maju. Kemudian nanti latar tempatnya di mana? Kota Persia. Waktunya Zaman dahulu. suasananya apa? Senang. Oke, sudah paham ya berarti? Paham Bu. Oke, kalau kalian sudah paham, kita masuk ke dalam tugas ya. Baik Bu. Nah, nanti silakan kalian bentuk kelompok menjadi 2 orang. Sudah? Sudah Bu. Sudah. Oke, sudah. Kalau sudah, nanti perwakilan kelompok memutar spin cerita fantasi ya. Kemudian kalian baca teks cerita fantasi yang akan diberikan sesuai hasil spin kalian. Kemudian diskusikan bersama teman kelompok. Kemudian isi tabel unsur intrinsik ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, Ibu bagi LKPD-nya terlebih dahulu. Ya, untuk perwakilan kelompok silakan bisa maju. Dari kelompok 1. Saya Bu. Bisa tuh, iya dibentuk. Bisa yang sebenarnya. Ini, untuk kelompok kedua silakan. Bisa mulai tadi sudah lagi berarti. Semua sudah mendapatkan teks ceritanya ya? Sudah. Oke. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan soalnya. Ibu. Ya. Tokohnya siapa? Ya, baik. Oke, cukup ya? Apakah sudah selesai semua? Sudah. Silakan salah satu perwakilan kelompok bisa maju mempresentasikan. Ibu izin mempresentasikan ya teman-teman, kelompok saya mendapatkan judulnya itu dunia coklat. Nah, temanya itu mengenai kewaspadaan terhadap godaan dan bahaya yang tersembunyi di balik sesuatu yang tampak menyenangkan. Nah, tokohnya itu ada di Hans dan Gimli, nenek atau pinggir dan kakek Hans. Kemudian alurnya ini maju, terus latar tempatnya di hutan, rumah sempat, terus latar waktunya siang hari, kemudian pesannya kayak tetap diusungan curiga dan bukan amanatnya cerita yang saya dapatkan ini itu jangan mudah percaya kepada orang yang baru dikenal. Kemudian cerita ini itu tidak terjadi di dunia nyata ya teman-teman, karena terdapat unsur harapan atau imajinasinya. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Bapak. Betul ya? Seperti jawaban dari kelompoknya Mbak Nova itu sudah benar terkait unsur intuisi dari teks cerita apa tadi? Fantasi. Iya, tentang apa? Dunia coklat. Oke. Yang tadi maju, Ibu akan beri nilai tambahan ya kepada Mbak Nova. Karena waktu pelajaran hampir selesai, kita coba merefleksi materi tadi ya. Tadi kita belajar mengenai apa? Cerita fantasi dan ciri-ciri. Ya, terus apa lagi? Unsur intrinsik. Cerita fantasi itu merupakan cerita yang berisi khayalan atau imajinasi pengarang yang tidak terlalu dapat terjadi di dunia nyata. Nah, cerita fantasi memiliki ciri-ciri seperti adanya peristiwa ajaib, tokoh yang unik, serta latar yang dapat merubah ruang dan waktu. Unsur-unsur yang membangun cerita fantasi meliputi tokoh, latar, alur, dan amanat yang saling berkaitan sehingga membentuk sebuah cerita yang menarik. Nah, melalui teks cerita fantasi, pembaca tidak hanya memperoleh hiburan, tetapi juga dapat mengembangkan daya imajinasi, kreativitas, serta mengambil
ya, bisa kalian pelajari terlebih dahulu di rumah. Oke, Ibu cukupkan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.